Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini di rumah, seluruh Jemaat Victory yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan memulaikan setiap rangkaian ibadah kita. Mari kami mengundang seluruh Jemaat Victory yang ada di rumah juga. Kita semua mengikuti ibadah ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau di saat kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena setiap pujian yang akan kita nyanyikan, ada kuasa Tuhan yang akan menjamah memulihkan setiap hati kita. Mari pagi hari ini kita boleh mempersiapkan setiap hati kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan untuk menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang, haleluya, menyembah-Mu di sini. Sayang, ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mengangkat tangan kita, katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Amin. Ajaib perkasa. Perbuatan. Sekali lagi, nyatakan dengan imanmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari setiap jemaat yang ada di rumah, kita menyanyikan pujian ini dalam sungguh-sungguh hati, sambil kita membuka setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kami membawa setiap hati kami. Kami membawa setiap pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang. Benar Tuhan, inilah setiap hati kami Tuhan. Kami yang mau datang menyembah-Mu, kami yang mau datang menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Ada
yang ada di rumah. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Walau dunia saat ini sedang gentar di luar sana, tetapi kita katakan, Tuhan, aku tidak akan takut. Tuhan, aku tidak akan gentar. Tuhan, aku tidak akan bimbang. Sebab Engkau beserta dengan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkasa
Engkau beserta kami. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau ada juga bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah Tuhan. Mari Tuhan bertata atas setiap pujian kami. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita harus bersuka cita. Kita berkumpul di tempat ini. Kalau jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh berkumpul, saya percaya sukacita yang sama yang kita rasakan di tempat ini, jemaat Tuhan juga menikmati di rumah. Haleluya, Yesus. Sukacita bagi Tuhan, amin. Setiap jemaat juga yang ada di gereja, saya percaya sukacita yang luar biasa boleh Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Mari jemaat yang ada di rumah, kita bertepuk tangan bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Engkau bersamaku.
kita terus bersuka cita bagi Tuhan. Sebab ini adalah tahun kebebasan. Haleluya. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi umatmu. Kebebasan bagi semua orang. Haleluya. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Mari sambil kita lambaikan tangan kita, katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta Tuhan, yang lumpuh dan yang lemah, lemparan bersoraklah lagi. Tahun pembebasan. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan, kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Mari sambil lambaikan tanganmu, katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lepas suara. Yang lumpuh dan yang buta, lemparan bersoraklah lagi. Tahun pembebasan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, pujian ini berkata ini tahun pembebasan. Mari setiap kita, jangan mau kita haleluya, hidup kita dibelenggu oleh dosa. Kita percaya bahwa Tuhan sudah telah membebaskan setiap hidup kita. Haleluya. Lompat dan bersoraklah lagi. Tahun pembebasan. Katakan lagi ini tahun pembebasan Tuhan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat bersorak. Lumpuh dan yang buta, lompatlah bersoraklah lagi. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Saya percaya kita semua sudah dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Kami persilakan jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan
setiap sidang jemaat yang ada di rumah, karena namanya katakan kami sembah. Tidak ada alasan kita untuk tidak menyembah-Mu ya Tuhan. Kau sembah. Oh Tuhan, katakan Kamu tempatkan. Siapkan hatimu, siapkan jiwamu untuk kebenaran firman Tuhan. Pejamkan matamu. Haleluya. 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 Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di mana umat-umat-Mu berkumpul Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu menjangkau sejauh mana program ini diterima dan didengar, diikuti oleh umat-umat-Mu. Yalama takiyalama sanggara takiyalama yalama yalama yalama. Oh yalama takiyalama sanggalama yalama yalama yalama. Mari angkat hati dan jiwamu untuk Engkau menyembah Dia. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan.
sembah, Engkau yang layak dimuliakan. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu tetap ada bersama kami. Baik kami yang ada di gereja, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kemuliaan Allah yang sama memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini benar-benar kebenaran yang berasal dari Tuhan, dan memberkati setiap telinga yang mendengarnya. Seberapa jauh berita ini, suara ini didengar, ya Tuhan, kami percaya kuasa firman Tuhan menjamah setiap hati, setiap jiwa, setiap telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati dan jiwa kami untuk Engkau Bapa. Haleluya. Semua berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa bersama saya katakan haleluya. Haleluya. Yang ada di gereja katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat. Bapak Ibu yang ada di rumah tetap semangat. Masih ada senyum dan sukacita pada hati dan jiwamu. Haleluya. Saya percaya kita bukan orang yang mudah digoncangkan. Kita bukan orang-orang yang mudah terpengaruh dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Kita tetap kita. Allah ada bersama kita. Dan bukan kitalah yang menjadi kekuatan ini supaya kita bertahan, tetapi Allah yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang menjadi modal kekuatan kita. Sehingga kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bertolak dari suatu kisah perjumpaan Yesus dengan seseorang yang cukup terkemuka di satu kota yang namanya kota Yerikho. Mari, ini suatu kisah yang sangat sederhana, tapi memang sengaja saya angkat ke permukaan untuk kita lihat bersama. Dan kita akan melihat beberapa pesan penting daripada kisah perjumpaan Yesus dengan Zakheus. Dalam Injil Lukas pasal 19, Injil Lukas pasal 19, mulai ayat pertama sampai ayat ke-10. 10 ayat kita baca kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya memberi pesan supaya mengikuti berita firman Tuhan dengan disiplin, dengan baik. Tetaplah ada di tempat dudukmu, perhatikan layar HP-mu atau laptop atau layar televisi kalau engkau connect ke layar televisi. Ikuti berita firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, supaya berkat-berkat istimewa dari Tuhan kita nikmati bersama-sama. Haleluya. Saya baca, Bapak Ibu mengikutinya. Ayat pertama dalam Injil Lukas pasal 19. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu.
Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema saya pada hari ini, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam sejarah Alkitab, ada lebih kurang 3,5 tahun lamanya Yesus berjalan mengelilingi kota-kota di Israel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita Injil kerajaan Allah, berita tentang keselamatan. Setelah Yesus menyampaikan berita keselamatan ke kota-kota di Yerusalem, ia mengakhirinya dengan pengorbanan yang luar biasa. Ia menyelesaikan seluruh tugas misi Bapa bagi umat manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Haleluya, puji Tuhan. Nah, salah satu kota yang dikunjungi oleh Yesus dalam misi pemberitaan Injil, pemberitaan tentang berita kerajaan Allah adalah kota Yerikho. Waktu ia masuk ke kota Yerikho, Bapak Ibu, masyarakat di kota itu menyambut Yesus begitu luar biasa. Mereka berkerumun, mereka berkumpul, berdiri di sepanjang jalan kota itu menyambut kedatangan Yesus. Sebab memang mereka sudah mendengar nama ini adalah nama yang luar biasa. Yesus mengadakan banyak perkara-perkara besar dan ajaib. Ia menyembuhkan orang yang buta melihat. Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta bisa pulih dan disembuhkan. Ia membuat orang-orang lumpuh itu berjalan. Ia membuat orang yang kerasukan setan itu bebas dari ikatan kutuk-kutuk setan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus selama dalam perjalanan, dalam perkunjungannya ke kota-kota. Ia membuat begitu banyak mujizat. Ia membuat mata banyak orang terbuka melalui ajaran-ajaran yang disampaikan kepadanya. Tetapi Yesus juga membuat banyak pertentangan di kalangan orang Yahudi. Sebab memang orang Farisi, orang Saduki, dan tokoh-tokoh Yahudi menentang ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak peduli akan hal itu. Dia tetap melanjutkan mengerjakan tugas misi Bapa yang sedang dia kerjakan. Dan berita tentang Yesus ini masuk ke masyarakat Yerikho. Sehingga pada waktu berita terdengar Yesus akan datang ke kota Yerikho, begitu banyak orang berkumpul menyambut kedatangannya. Saudara-saudara, yang fokus kita pada hari ini adalah
satu pribadi yang turut menyambut kedatangan Yesus di kota Yerikho, yaitu Sakeus. Sakeus diceritakan di sini adalah petugas pemungut cukai. Ia adalah pejabat penting di kota itu. Adalah petugas pajak yang sangat terkenal. Ia kaya, ia pejabat yang cukup terkenal di kota itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada waktu ia mendengar Yesus datang ke kota Yerikho, ia tidak mau ketinggalan dalam penyambutan besar itu. Ya, dikatakan dalam kisah ini, waktu ia pergi berlari Bapak Ibu, menyambut Yesus, mau melihat kedatangan Yesus, ia agak kesulitan dalam penyambutan itu, sebab badannya pendek, manusia begitu banyak. Ia berusaha melihat Yesus, tetapi ia tidak dapat melihat Yesus karena memang badannya pendek. Tetapi badan yang pendek ini tidak mengurangi semangatnya, tidak membuat semangatnya patah, tidak membuat semangatnya kendor. Ia berusaha bagaimana caranya supaya ia dapat melihat Yesus. Rupanya Sakeus bukan orang yang cepat putus asa, Bapak Ibu. Sakeus ini adalah orang yang kreatif, ya. Ia banyak akalnya, sehingga dikatakan dalam kisah ini, ia mencari sebuah pohon dan ia naik ke pohon tersebut dan ia dapat melihat Yesus. Kita perhatikan pesan apa yang kita bisa lihat dalam bagian pertama yang saya sampaikan ini. Pada waktu Sakeus punya keinginan untuk melihat Yesus, Bapak Ibu, ia terhalang dengan begitu banyak orang karena badannya pendek. Nah, pesan kita lihat bahwa keinginan untuk berjumpa dengan Yesus lebih besar daripada menjaga kehormatan, martabat, harga diri ia sebagai seorang pejabat. Biasanya kalau orang kaya, orang terhormat, punya jabatan penting, ia lebih mementingkan harga dirinya, lebih mementingkan jabatannya, kehormatannya, ya. Naik sebuah pohon itu biasanya hanya dilakukan oleh rakyat biasa, dilakukan oleh anak-anak, dilakukan oleh pemuda, ya, yang tidak begitu mementingkan harga diri dan kehormatan. Tetapi orang kaya, pejabat itu kecenderungannya selalu mementingkan harga diri dan kehormatan. Tapi yang dilakukan oleh Sakeus, ia menunjukkan, ya, keinginan yang begitu kuat, yang begitu besar. Ia gigih untuk melihat Yesus. Ini pesan yang luar biasa, yang penting, yang harus kita lihat, Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau berjumpa dengan Yesus, kita harus tunjukkan semangat yang luar biasa. Ya, situasi kondisi yang dialami oleh Sakeus itu tidak membuat ia patah semangat. Keadaan kelemahan tubuhnya, kekurangan yang ia miliki tidak membuat ia putus asa, ia mundur dari keinginannya. Tetapi justru kelemahan, kekurangan yang ia miliki itu tidak menghalangi ia, tidak menghambat ia untuk melihat Yesus. Ini pesan penting bagi kita. Siapapun kita, apapun yang kita alami, kekurangan-kekurangan apapun yang ada pada kita, jangan sampai itu yang menghambat kita untuk berjumpa dengan Yesus. Banyak orang merasa minder mau berjumpa dengan Yesus. Mungkin ia pikir ia ada banyak kekurangan, ia tidak sempurna seperti pada umumnya orang.
ia mungkin sakit, ia mungkin pincang, ia mungkin buta, ia mungkin bisu, ia mungkin punya kekurangan-kekurangan fisik yang lain. Mari Bapak Ibu, kalau Anda punya kekurangan-kekurangan secara fisik, janganlah kekurangan-kekurangan itu menghambat Anda untuk berjumpa dengan Yesus. Saya mau beritahu bahwa Yesus sayang semua orang. Yesus cinta semua orang. Yesus mau berjumpa dengan semua orang, siapapun Anda. Bagaimanapun kondisi tubuhmu, engkau layak berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat bagian yang kedua, pesan yang kedua yang kita lihat dalam kisah ini. Pada waktu Sakeus berada di pohon, di atas pohon, dan Yesus sudah dekat dengan dia, tepatnya di bawah pohon. Ya, tentunya di bawah pohon, sudah dekat dengan Sakeus. Hal yang tidak terpikirkan oleh Sakeus, hal mungkin yang tidak pernah timbul dalam pikirannya, kalau Yesus akan menyapa dia, ini tidak terpikir oleh Sakeus. Dalam hatinya hanya ada satu keinginan, ingin melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Apakah orangnya ganteng? Apakah orangnya berjenggot? Atau bagaimana bentuknya? Itulah keinginan yang ada dalam hatinya. Ia ingin lihat seperti apakah Yesus yang membuat begitu banyak mujizat. Ia nggak berpikir bahwa Yesus akan menyapa dia. Waktu Yesus tepat berada di bawah pohon di mana Sakeus memanjat pohon itu, tiba-tiba Yesus menyapa dia. Hai Sakeus, luar biasa. Hai Sakeus, segeralah turun. Aku mau masuk menumpang ke rumahmu. Saudara yang kekasih, Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kau pikir, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang disediakan Tuhan bagimu. Sakeus tidak pernah berpikir kalau Yesus mau menyapa dia, apalagi Yesus mau mampir ke rumahnya, apalagi mau makan bersama-sama dengan dia, apalagi mau bercakap-cakap dengan Sakeus. Gak terpikir di dalam pikirannya Sakeus. Tetapi apa yang tidak pernah ia pikir, itu yang dibuat oleh Yesus. Haleluya. Yesus menyapa dia. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, ini pesan penting. Kalau kita punya kerinduan besar di hati untuk berjumpa dengan Tuhan, kalau kita punya kerinduan besar di hati untuk melihat Allah, menikmati Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjumpai Anda. Haleluya. Tuhan akan datang pada kita. Kasih karunia Tuhan akan diberikan padamu. Kalau kau punya kerinduan besar di hati untuk berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan yang penuh kasih karunia itu pasti datang pada dirimu. Haleluya. Gak peduli siapa kau, Tuhan melihat hatimu. Tuhan gak melihat kondisi fisikmu. Siapapun Anda, kondisi fisikmu tidak sempurna, mungkin engkau cacat tubuhmu, mungkin engkau sedang terbaring sakit, kondisimu lemah, mungkin kondisimu tidak terpandang secara sosial ekonomi. Engkau mungkin berbeda dengan orang lain. Mungkin kau adalah orang yang terhina. Mungkin kau orang yang selalu direndahkan, disepelekan. Mungkin kau tidak tergolong pada masyarakat yang patut dihargai dan dihormati. Saya mau bilang,
Siapapun Anda, status apapun yang Anda miliki, mungkin Anda bukan tuan, tetapi Anda adalah hamba. Mungkin Anda punya golongan sosial paling rendah di tengah-tengah masyarakat. Siapapun Anda, kalau kau punya kerinduan yang besar di hati untuk berjumpa dengan Yesus, maka ingat bahwa kasih sayang Tuhan akan datang padamu. Yesus akan mencari engkau. Yesus akan menjumpai engkau. Itulah yang dialami oleh Sakeus. Bayangkan, dari begitu banyak orang yang menyambut kedatangan Yesus, Sakeus mendapatkan perhatian khusus dari Yesus. Sakeus diambil oleh Tuhan sebagai pesan yang diberikan kepada kita. Ini luar biasa. Sakeus diambil Tuhan dan dicatat di dalam Alkitab sebagai suatu kisah peristiwa yang penting bagi kita untuk kita lihat, kita pelajari bersama, dan kita bisa mengambil pesan-pesan penting dari kisah ini yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kalau kita mau menemukan, mau bertemu dengan Yesus, maka Yesus pasti datang padamu. Yesus melihat hati yang enggak peduli bagaimana sikap, bagaimana kondisi fisik. Yang penting hati dan jiwamu mau berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Kita lihat dalam pesan yang kedua ini. Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Maka Sakeus langsung merespon apa yang dikatakan oleh Yesus. Ia gak berlambat-lambat. Ia gak banyak komentar. Tuhan, sebentar aku ini sibuk, aku ini pejabat keuangan negara. Aku petugas pajak, aku banyak kerjaan, Tuhan. Biar saja ada rumah-rumah yang lain yang kosong. Kalau aku sih, aku hanya ingin lihat kamu saja. Tapi untuk melayani kamu di rumahku, aku gak punya waktu. Sakeus gak memberikan banyak alasan pada waktu Yesus berkata, Sakeus segera turun, aku mau menumpang di rumahmu. Respon Sakeus terhadap suara Yesus itu, kita lihat tadi baca, ia langsung turun, ia segera turun. Haleluya. Dia mengajak Yesus ke rumahnya. Haleluya. Dia mengajak Yesus ke rumahnya. Saudara-saudara, keinginan kita untuk berjumpa dengan Yesus jangan hanya sampai pada keinginan saja. Setelah sudah jumpa, sudah kenal, oh itu toh Yesus, oh cuma begitu. Jangan. Mari kita ajak Yesus masuk ke rumah kita, masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Terima Yesus masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Saudara-saudara, kita lihat bagian yang selanjutnya dari peristiwa ini. Waktu Yesus masuk ke rumah Sakeus, tentunya terjadi percakapan di sana. Gak mungkin Yesus masuk ke rumah itu hanya makan saja, habis makan pergi. Gak mungkin Yesus masuk ke rumah Sakeus kemudian tidak melakukan apa-apa. Ingat, misi utama Yesus menyampaikan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan tentang berita keselamatan kepada siapa saja yang ia jumpai. Nah, pada waktu ia meminta untuk masuk ke rumah Sakeus, tentunya tujuan utamanya adalah menyampaikan berita kerajaan Allah. Terjadilah percakapan di rumah Sakeus. Perjumpaan dengan Yesus menyebabkan
sesuatu yang dahsyat luar biasa terjadi bagi Sakeus. Dari apa yang disampaikan oleh Sakeus, dari pernyataannya kita lihat terjadi sesuatu yang besar dalam dirinya. Terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri Sakeus. Ia berkata begini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Saya kurang tahu apakah Sakeus ini adalah orang yang pelit, adalah orang yang kikir, atau orang yang suka mencuri, atau korupsi uang negara. Gak ditulis dengan jelas. Tapi biasanya pekerjaan yang dimiliki oleh Sakeus ini rawan dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ya, kalau istilah orang Indonesia, ini tempat basah. Ya. Banyak uangnya, banyak kesempatan untuk korupsi. Wah, Sakeus ini mungkin saja dia salah satu koruptor yang ada di kota Yeriko. Mungkin saja. Mungkin saja ia kaya karena koruptor, karena korupsi. Berapa sih gajinya sehingga dia menjadi orang terkaya di negeri itu? Tapi Bapak Ibu lihat, perjumpaan dengan Yesus membuat perubahan besar dalam diri. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada kita semua, kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, kemudian tidak terjadi apa-apa pada diri kita, betapa memprihatinkan hidup kita. Haleluya. Jadi perjumpaan dengan Yesus harusnya membuat perubahan pada kita. Amin. Perjumpaan dengan Yesus harusnya membuat perubahan pada kita. Perubahan yang luar biasa. Kalau kita adalah seorang pencuri, maka kita bukan pencuri lagi setelah kita berjumpa dengan Yesus. Kalau dahulu kita adalah seorang pemabuk, setelah berjumpa dengan Yesus harusnya kita bukan pemabuk lagi. Kalau biasanya kita tidur di got, setelah berjumpa dengan Yesus kita tidur di kamar, di tempat tidur bersama istri atau bersama suami, bersama keluarga. Kalau sebelum berjumpa dengan Yesus kita adalah seorang pembunuh, setelah berjumpa dengan Yesus kita bukan pembunuh lagi, kita adalah seorang yang penyayang, pengasih, pengampun. Kalau dulu kita sebelum jumpa dengan Yesus adalah seorang pembenci, setelah berjumpa dengan Yesus harusnya kita bukan membenci, bukan pendendam lagi, tetapi adalah seorang yang pengasih, penyayang, pengampun. Kalau sebelum berjumpa dengan Yesus kita adalah seorang yang kikir, bahasa Spanyol bonggili. Haleluya. Itu bahasa orang di daerah saya, di daerah Gorontalo, Manado. Orang kikir, orang bonggili. Kalau sebelum jumpa Yesus kita bonggili, kita kikir. Ada bahasa yang lain bilang skakar. Ya. Setelah berjumpa dengan Yesus, kita adalah orang yang suka memberi. Karena orang kikir itu gak masuk surga. Haleluya. Suka memberi, suka berkorban. Kalau sebelum jumpa Yesus kita pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit marah, bentar-bentar marah. Setelah berjumpa dengan Yesus kita banyak senyumnya. Bisakah kita tersenyum
tersenyum dulu yang ada di sini. Gak usah terlalu tegang-tegang lah. Ya. Yang ada di rumah, bisakah Anda tersenyum? Haleluya. Harus selalu tersenyum. Senyum harus mewarnai hidup kita. Gaya hidup kita berubah. Ya. Jangan tetap sama Bapak Ibu. Style kita sebelum jumpa Yesus, wah, amburadul. Jumpa Yesus masih tetap amburadul. Gaya hidup kita sebelum jumpa Yesus di jalanan. Setelah berjumpa Yesus masih tetap sama di jalanan. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Yesus harus kita manfaatkan untuk perubahan pada hidup kita. Perubahan karakter. Ya, perubahan gaya hidup. Gaya hidup duniawi harus kita tinggalkan. Kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, punya gaya hidup sendiri. Haleluya. Karakter duniawi harus kita tinggalkan. Kita harus mengenakan karakter sendiri yang diberikan oleh Tuhan, yaitu karakter ilahi. Sifat-sifat Kristus, pikiran dan perasaan yang terkandung di dalam Yesus Kristus, itulah yang harus mewarnai kehidupan kita. Terjadi perubahan pada Sakeus. Luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus membuat Sakeus berubah. Ini pesan yang perlu kita lihat. Yang terakhir Bapak Ibu. Setelah Sakeus menyampaikan pernyataannya, akhirnya Yesus menyampaikan suatu berita yang sangat penting yang dinantikan oleh Sakeus, yang paling diharapkan oleh Sakeus, dan berita ini adalah berita yang paling diharapkan oleh setiap orang, yang dicari-cari oleh setiap orang. Ingat, kita menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, bukan tujuannya supaya kehidupan jasmani kita saja yang berubah, bukan supaya kita menjadi lebih baik dari yang kemarin, bukan supaya kita punya harapan hari besok lebih baik daripada hari ini. Tujuan kita menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, bukan supaya kita menjadi orang yang terkenal, bukan supaya kita memiliki kemapanan, kemakmuran secara lahiriah. Tetapi tujuan utama kita menjadi Kristen, tujuan utama kita menjadi murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, supaya kita beroleh keselamatan hidup yang kekal. Haleluya. Dan ini yang paling dibutuhkan oleh manusia. Ini yang paling dicari oleh manusia. Hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau ditanya kepada setiap orang, berapa lama kau mau hidup? Wah, dia akan jawab, selama-lamanya. Selama mungkin. Ya, kalau ditanya kepada suami, Pak, berapa lama kau mau hidup? Pasti dibilang, waduh, selama mungkin lah. Tanya pada saya mau bilang selama mungkin. Tapi kita punya hidup di dunia terbatas. Kita hidup di dunia ini gak bisa selama mungkin, apalagi dalam kekekalan. Gak bisa. Kita punya batasan hidup di dunia ini. Dalam kekekalan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ini yang dicari. Orang mau hidup dalam kekekalan, orang mau hidup selamanya. Dan saya mau beritahu bahwa kehidupan selamanya, kehidupan kekekalan hanya diperoleh apabila kita percaya kepada Yesus.
Dia berjumpa dengan Sakeus. Yesus memberikan ini. Telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Jadi Yesus bukan hanya merubah sikap dan perbuatannya, sikap hati dan jiwanya diubahkan, tetapi Yesus mengaruniakan keselamatan kepadanya. Haleluya. Perjumpaan kita dengan Yesus bukan hanya merubah hal-hal yang lahiriah, tetapi Ia memberikan keselamatan hidup kekal pada kita. Perjumpaan dengan Yesus bukan hanya merubah sifat dan karakter kita, tetapi Ia memberikan keselamatan hidup kekal pada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahannya, kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Dari begitu banyak orang, kita adalah orang-orang seperti Sakeus, istimewa di hadapannya. Tuhan datang pada kita dan menawarkan pada kita, aku mau menumpang di rumahmu. Haleluya. Dan tidak semua orang yang merespon itu panggilan Tuhan. Alkitab berkata, banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Hanya orang-orang yang merespon panggilan Tuhan, mereka akan termasuk pada bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya, kalau berita ini sampai kepadamu, responlah dan mintalah Yesus masuk ke dalam rumah. Sebab kalau Yesus sudah masuk ke dalam dirimu, maka Ia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa padamu. Ia akan membuat hidupmu berubah. Haleluya. Ia akan membuat hidupmu berubah. Secara lahiriah kau akan berubah. Dan secara rohania engkau diberikan keselamatan hidup yang kekal. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, buka hati dan jiwamu untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, telah menyelamatkan kita dari kutuk dosa, telah menyelamatkan kita dari ikatan-ikatan dosa. Sekarang kita bukan lagi orang-orang yang terikat. Kita bukan lagi orang-orang yang dipenjarakan karena dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Haleluya. Mari pejamkan matamu. Kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau bisa berdiri di tempatmu masing-masing. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari engkau menyembah Dia. Haleluya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Engkau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat haleluya hanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat seberapa besar kerinduan di dalam hatimu untuk berjumpa dengan Dia. Yesus dapat melihat seberapa besar rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan yang ada di dalam hati. Yesus mengetahui seberapa besar kerinduanmu untuk melihat kemuliaan Allah. Seberapa besar rasa hormatmu kepada Tuhan yang ada di dalam hati. Ingat, Yesus tidak akan terpengaruh dengan tampilan-tampilan luar yang engkau perlihatkan kepadanya. Tampilan luar, style, keadaan-keadaan di luar itu tak akan mempengaruhi Tuhan. Tetapi apa yang ada di dalam hatimu itulah yang akan dapat mempengaruhi Tuhan. Sehingga Ia akan menyapa engkau. Ia akan datang kepadamu. Kita mau supaya Tuhan datang dalam diri kita. Kita mau supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita mau supaya Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tapi perlihatkanlah kerinduan itu dalam hatimu. Haleluya. Perlihatkanlah kepada Allah kerinduan itu. Keinginan yang besar itu di dalam hati. Haleluya. Kiala mata kiala masantara mata kiala mayala. Oh ya ramata kiala masangkara mata kiala mayala mayala maku ya. Lihatlah hati kami Tuhan. Lihatlah hati kami. Siapapun Anda mungkin orang yang sederhana. Keadaanmu mungkin sederhana. Orang lain mungkin tidak pandang Anda. Orang lain mungkin tidak peduli dengan Anda. Mungkin Anda tidak lengkap fisikmu, tidak sempurna fisikmu, banyak kekurangan. Tetapi ingat bahwa Yesus tidak melihat keadaan fisikmu. Yesus melihat hati dan jiwamu. Gak peduli siapa Anda. Yesus datang untuk mengasihi setiap orang yang mencari Dia. Yesus datang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang merespon kedatangannya. Mari kita respon kehadiran Tuhan. Mari kita respon berita yang disampaikan pada kita. Respon, buka hatimu, buka jiwamu untuk Tuhan masuk di dalamnya. Dan kalau Tuhan masuk ke dalam hati, ke dalam hidupmu, ke dalam jiwamu, maka Ia akan melakukan perubahan yang besar dalam dirimu. Dan bukan hanya dirimu yang berubah secara kejiwaanmu berubah, tetapi Ia memberikan anugerah besar bagimu, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Ingat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Engkau bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Alkitab mengatakan kalau Anda bersama dengan Yesus, Bapa telah menetapkan hanya ada satu solusi untuk mencapai surga. Allah Bapa pencipta langit dan bumi telah menetapkan hanya ada satu jalan untuk mencapai
percaya kepada Yesus Kristus. Kita menyatu menunggal dengan Yesus Kristus. Haleluya. Buka hati baginya. Buka hati baginya. Sekalipun banyak perbuatan baik yang Anda perbuat, itu tidak menjamin Anda bisa mencapai surga. Tidak menjamin, ingat, perbuatan baik sekalipun itu banyak, tidak menjamin Anda untuk masuk surga. Tetapi percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepadanya, maka itulah jalan untuk engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari buka hati dan jiwa. Glory bagi namamu, mari angkat hati dan jiwamu. Buka suaramu dan kau menyembah Dia. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi namamu Tuhan. Ya lama kaki ya lama sangga lama ya lama ya. Glory bagi namamu Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Kau lihat setiap orang yang mengikuti program ini, jemaat VCS yang mengikuti program ini. Kau mengenal, melihat sampai kedalaman hati mereka, betapa mereka rindu berjumpa dengan Tuhan, betapa mereka lapar dan haus akan kemuliaan Tuhan, akan hadirat-Mu, akan firman-Mu ya Tuhan. Hamba mohon kepadamu biarlah Engkau datang ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap umat-umat-Mu yang rindu akan Engkau. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Engkau memberikan keselamatan hidup yang kekal bagi umat-umat-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan, kalau ada umat-umat-Mu yang sakit, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada, kalau Anda sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan memberikan mujizat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Jamah bagian tubuhmu yang sakit. Pegang itu. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus, penyakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mengalami kesusahan hidup, banyak pergumulan berat, banyak beban dalam dirimu, percayalah bahwa Roh Kudus adalah penolong yang setia, yang sejati. Ia mau menolong, memberikan penghiburan, memberikan kelepasan bagimu dari setiap persoalan masalah yang engkau hadapi. Dalam nama Yesus kau menang dari setiap persoalan. Tuhan memberikan solusi yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Tolonglah pemerintah kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, petugas keamanan, pemerintah kota, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, sampai RT, RW, dan dusun-dusun, dimanapun masyarakat Indonesia berada, pemerintahan ini, oh Tuhan berada. Tuhan berilah hikmat, berilah kekuatan, kemampuan kepada pemerintah kami untuk mengatur bangsa ini, memimpin bangsa ini Tuhan. Ya Tuhan, banyak masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.
Ada pandemi virus corona yang sedang merajalela di tengah-tengah bangsa ini, telah memukul sendi-sendi sosial ekonomi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah kami untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami. Tuhan biarlah ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Tolonglah petugas kesehatan, para dokter, perawat yang bertugas merawat ya Tuhan, menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Oh yang mereka sudah PDP, yang ODP ya Tuhan, juga sedang diawasi ya Tuhan, dipantau ya Tuhan. Oh biarlah Tuhan tolong petugas-petugas kesehatan dari Jakarta sampai ke seluruh Indonesia. Berilah hikmat, berilah kekuatan, berilah mereka kesehatan, kemampuan ya Tuhan, supaya mereka dengan optimal bisa bekerja dan mengatasi masalah ini Bapa. Hamba berdoa terlebih khusus bagi hamba-hambamu, bagi umat-umatmu dimanapun berada. Kami percaya semua hamba-hambamu, semua umat-umatmu dalam perlindungan Allah. Mereka adalah biji matamu ya Tuhan. Mereka adalah permata-permata di hadapanmu. Mereka adalah umat kesayanganmu. Mereka adalah harta kepunyaanmu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anakmu, bagi hamba-hambamu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni bangsa kami. Ampunilah kiranya pemerintah kami. Ampunilah kiranya bangsa Indonesia Tuhan. Kalau ada salah, ada dosa yang diperbuat kepadamu Tuhan, ampunilah negeri kami. Kami mohon biarlah kasih sayang Tuhan dicurahkan atas negeri ini. Biarlah kemurahan Tuhan diberikan atas negeri kami ini Tuhan. Selamatkanlah negeri kami ini Bapa. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah diberikan hujan pertobatan, keselamatan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya ada rencana yang indah di balik peristiwa-peristiwa besar ini. Ada rancangan indah Tuhan di balik peristiwa, di balik pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Umat-umatmu, Jemaat Victory, Jemaat VCS Surabaya ya Tuhan, dimanapun berada saat ini mereka sedang mengikuti program ini. Biarlah berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Mereka yang berkorban memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Oh ya Bapa, biarlah mata Tuhan melihat dari tempat maha tinggi. Biarlah apa yang diperbuat oleh anak-anak-Mu Tuhan tilik ya Bapa. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Hamba berdoa kepadamu biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap sorga, sehingga dicurahkan berkat dari sorga di atas. Biarlah Engkau membuka mata air yang ada di bumi ini, sehingga mengalir dan terpancar keluar berkat jasmani. Dan semua itu memenuhi usaha pekerjaan atau pencarian anak-anakmu ya Tuhan. Dan tidak ada anak-anakmu yang mengalami krisis ekonomi, kesulitan kebutuhan-kebutuhan pokok, kesulitan keuangan ya Tuhan. Apa saja yang mereka perlukan setiap hari, Tuhanlah yang mengadakannya, Tuhanlah yang mencukupkannya, Tuhanlah yang memberkatinya dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, di mana-mana ya Tuhan, oh keadaan begitu mencekam, Tuhan sediakanlah segala keperluan dan kebutuhan. Cukupkanlah segala keperluan dan kebutuhan anak-anakmu. Bangsa Indonesia berkatilah ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah pertanian Indonesia, berkatilah lautan Indonesia, berkatilah hutan-hutan Indonesia, berkatilah tanah Indonesia, udara Indonesia, biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga masyarakat ini terjamin semua kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah di tempat maha tinggi. Mari tadahkan tanganmu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan
damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati saat engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu. Apa saja yang kau perbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil. Engkau sukses, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Jangan lupa pada hari Rabu kami akan mengadakan siaran langsung dari studio mini VCS untuk ibadah praise and worship. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Untuk Surabaya beberapa hari ini akan di PSBB oleh pemerintah. Jadi himbauan saya, kita ikuti dengan baik himbauan pemerintah, disiplinlah dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita mengikutinya dengan baik. Stay at home, berdiam dirilah di rumah masing-masing. Kalau nggak perlu jangan keluar. Ya, kita berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan ke gereja kepada gembalamu, silakan mengirim melalui amplop atau transfer. Nanti saya akan informasikan melalui grup WA nomor rekening gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.